Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup, dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya. Jadi saya dengar tadi Pak Tito bilang, uangnya ditumpukan sampai akhir tahun ya Pak ya? Karena bayarnya di akhir tahun kan, kontraktor-kontraktor itu. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang rendah yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Oke, hai, welcome back to my channel, saya Regi. Jadi sebenarnya baru kemarin Jawa Barat itu mendapatkan predikat pemerintahan pengelolaan anggaran terbaik se-Indonesia ya. Jadi pemerintahan Jawa Barat dapat itu tuh. Karena dari pendapatan dan pembelanjaannya itu bagus dari penilaian Kementerian Dalam Negeri ya. Tapi menariknya di saat yang sama, di rapat yang sama, di sini juga Kementerian Keuangan Pak Purbaya, seperti kita tahu dia nih satset, jadi lagi dicari tahu nih, dan ternyata banyak sekali uang pemerintah maupun daerah itu luar biasa. Temuan beliau ya, yang di pemerintah pusat aja totalnya kalau nggak salah sekitar 285 triliun dia temukan, dan ini lagi diincar, lagi diinvestigasi, ini uang apa yang mengendap di deposito, karena dari sisi Pak Purbaya mengalami kerugian kalau harus membayar bunga obligasinya karena jauh lebih besar daripada bunga deposito. Dan jadi pertanyaan juga, uang depositonya larinya kemana nih? Pertanyaan yang kedua juga tadi Pak Tito Karnavian menyampaikan ke Menteri kepada Keuangan bahwa pembayaran para kontraktor itu di akhir tahun. Kenapa nggak langsung ya? Nah ini juga bingung juga, kasih juga tuh kontraktor ya, nanggung pekerjaan dulu, modal dulu, baru pembayarannya akhir tahun ya. Itu kenapa nggak langsung supaya tidak mengendap di bank gitu. Nah, terkait dengan Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang disebut ada sekitar 4,1 triliun. Ini pun memancing reaksi dari gubernur kita nih, Pak Deddy Mulyadi. Dan gua respect dengan Pak Deddy Mulyadi karena apa? Dia berani langsung merespon di antara gubernur yang lain. Jadi pertanyaan cuma satu nih. Apakah yang lain mengakui adanya uang di deposito atau menanamkan uang daerah di deposito? Itu pertanyaan yang sangat menggelitik banget tuh. Tapi kalau dari sisi Deddy Mulyadi dengan keberanian dia langsung merespon, gue semakin percaya bahwa dia adalah orang yang jujur, yang bersih, sehingga dia berani menantang Kementerian Keuangan Purbaya untuk membuka data setransparansi mungkin supaya bisa tahu nih terkait dengan dana yang dianggap mengendap itu, apakah benar, apakah ada. Karena Deddy Mulyadi juga menganggap bahwa ini adalah isu sensitif ya, isu yang sangat sensitif karena terkait dengan keuangan, yang dimana pemerintah daerah dipercaya untuk mengelola itu, selain dipercaya oleh pemerintah, yang pasti dipercaya oleh masyarakat yang telah membayar pajak. Jadi suatu isu yang sangat sensitif sekali ketika pengelolaannya tidak baik atau ada mengambil keuntungan dari dana-dana yang dibayarkan oleh masyarakat. Contohnya seperti deposito kan berarti ada keuntungan dari sisi bunga. Kalaupun bunga ini lari bunganya kemana? Apakah masuk ke APBD atau masuknya kemana? Nah ini kan jadi banyak sekali pertanyaan di kalangan masyarakat. Dan yang gue anggap juga kenapa Deddy Mulyadi berani langsung merespon adalah ya dia merasa benar. Tapi Deddy Mulyadi benar, belum tentu bawahnya benar. Nah ini juga perlu dipastikan nih sesegera mungkin, karena ini bola panas yang ada kaitannya dengan keuangan, pengelolaan keuangan. Kita coba tengok respon Pak Deddy Mulyadi. Kita mengetahui bahwa daerah itu terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi. Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik, dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik. Betul. Bahkan bisa jadi uangnya banyak yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank-bank daerahnya masing-masing. Nah tentunya
ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik secara terbuka. Sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Belanja publiknya kurang, kemudian belanja aparaturnya tinggi. Hal ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal, dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya. Untuk itu, dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Nah, hal ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Ya. Seperti biasa, penyampaian Pak Deddy Mulyadi ini santai, tapi tegas, dan menurut gue sangat keras juga ya. Karena ini munculnya akhirnya adalah trust issue, isu kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah daerah khusus yang disorot ini. Jadi beliau sangat terusik sekali dengan ini, karena kita tahu sepak terjangnya selama ini dia terus bekerja, bahkan terkait dengan anggaran, rela-rela mereka untuk berpuasa, untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk prihatin, demi rakyatnya bisa merasakan adanya sebuah pemerintahan di daerah, di mana pembangunan berjalan dan masyarakatnya terurus dengan baik. Tapi satu sisi adanya temuan ini. Nah, temuan 4,1 triliun ini apakah memang bisa jadi, ya nggak tahu ya, mungkin nggak sih misalnya kan orang pusat yang memang sudah ngeplot ya, oh ini untuk Jabar, ini untuk ini, tapi mereka naruhnya di pusat. Belum sampai ke daerah, tapi sudah ada penamaan bahwa itu deposito untuk yang nantinya akan dialihkan atau dikirim kepada daerah. Bisa nggak sih kayak gitu? Sehingga akan masuk ketika Pak Deddy bilang bahwa dia tidak merasa ada menyimpan deposito sebanyak 4,1 triliun. Bahkan dia tidak memegang uang 4,1 triliun. Sepanjang pengetahuan gue, dia hanya ada anggaran sekitar, yang dipegang sekarang ada sekitar 2,5 triliunan lah itulah. Nah kalau 4 berarti nih sisanya kah yang belum ditransfer nih 4,1 tapi masih mengendap dan masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau memang bisa jadi uang itu sudah lari ke daerah tanpa sepengetahuan Pak Deddy lalu ditaruh di deposito. Jadi ini kan yang akhirnya yang terjadi sekarang, munculnya banyak spekulasi, munculnya banyak opini, mana yang benar. Tapi kalau bicara data, nggak mungkin salah baca data juga dong, harusnya Pak Purbaya kan, dan lagi datanya ini dari Bank Sentral, ini data perbankan. Apakah mungkin mereka salah? Kayaknya juga agak misteri juga ya. Gitu. Jadi ini luar biasa. Kalau ini sama-sama tidak mengakui, loh ini duit setan nggak? Bisa ada di sana gitu kan? Siapa yang naruh? Ini jadi pertanyaan. Walau tidak sih guys, kita ketemu lagi. Sampai mana? Apakah tantangan ini akan dijawab oleh Menteri Purbaya? Nantikan konten gue setelah ini ya, karena nanti ada lagi yang gue akan upload terkait perkembangan dana APBD Jawa Barat. Walau tidak sih, sampai ketemu di video gue lainnya. Sehat-sehat selalu semua. Isra, bungkus.